atas waktu yang kami peroleh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Jawabannya adalah sehat selalu. Yang kami hormati Ketua DPW PKW Nusa Tenggara Timur dalam hal ini hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Donaturjo. Yang kami hormati, kami kasihi Bapak Fediga selaku Ketua LPP DPW PKW Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan TTS Bapak Yohanes Lakapo. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Rektor IATN Bapak Dr. Harun Natonis. Yang kami hormati kami kasihi Bapak Pendeta Yosafat Manu. Yang kami hormati kami kasihi Ketua Dewan Syuro DPC PKW Kabupaten Timur Tengah Selatan dan seluruh pengurus DPC PKW Kabupaten Timur Tengah Selatan yang hari ini juga ada juga dalam bagian dari Bacalek PKW pada saat ini. Yang terhormat pimpinan fraksi dan anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, Pak Robi di sini, Pak Mel, Pak Roy, Bapak Thomas, mohon maaf saya minta Bapak berdiri dulu. Semua Bapak Roy, Ketua fraksi, sehingga Bacalek yang ada dan juga dengan semua yang hadir ini tahu bahwa ini anggota DPRD PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ini Bapak Roy Babi selaku Ketua fraksi, ada Bapak Julianus Bana selaku Sekretaris fraksi, Bapak Thomas Wakil fraksi, dan juga anggota Bapak Robinson Paul dan saya juga anggota fraksi. Jadi kalau bicara fraksi, nanti di meja pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD, tetapi juga kalian mata lihat dulu di fraksi-fraksi ini perintah ke mana. Tapi kalau di partai nanti saya yang ambil alih. Kalau di DPR, fraksi kuasai. Ya. Baik, semua Bapak Ibu yang sama saya hormati, ya semua bakal calon yang hadir pada saat ini, yang sudah lama bergabung maupun yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan juga yang sama saya hormati Bapak Ibu dan semua rekan-rekan Solidarity Voice. Ini kita kasih tepuk tangan dulu untuk Solidarity Voice. Kenapa? Karena teman-teman Solidarity Voice ini sejak awal kami terima PKB sudah ada bersama-sama dengan kami. Dan mungkin karena waktu itu menyanyi semangat berapa kali itu, maka membuat orang bilang, lebih pilih PKB 2014. Sampai hari ini juga masih setia. Dan saya informasikan teman-teman kita ini sementara persiapan untuk nanti bulan Juli ada ke Korea. Ya, teman-teman yang hadir hari ini persiapan untuk lomba di Korea. Dan hari ini saya bilang nanti ada lagu yang dilombakan di sana, bukan mas PKB, tapi nanti Bapak Ibu dan teman-teman tolong datang menyanyi kasih kami untuk mas PKB. Tapi ingat baik-baik dan sampai nanti lagu pilihan pilih mas PKW di Korea. Ya. Baik, singkatnya semua yang kami hormati dan kami kasih puji Tuhan karena dari berbagai macam pergumulan persiapan kami untuk kegiatan UKK pada saat ini, ya tentunya minta maaf Pak Sek, Pak Fedi dan semua yang hadir. Kenapa kami memilih di DPC? Awalnya kita sudah siapkan untuk di hotel, kegiatan di hotel. Tetapi karena konsep awalnya adalah bukan saja UKK tetapi juga sekaligus dengan pembekalan caleg. Nah karena waktu kita pikon terakhir dengan LPP menyatakan bahwa tidak bisa digabungkan, maka kami pisahkan untuk UKK. Maka untuk UKK kami pilih untuk hari ini tetap di Sekretariat DPC PKB TTS dengan satu tujuan, jangan sampai nanti ada yang masuk caleg PKB tetapi tidak pernah lihat sekretariat PKB.
Ya, lupa jalan datang atau juga lupa jalan pulang. Ya, apalagi kalau datang lihat tangga di bawah itu bagian dari uji nyali tali. Jadi kalau ada bilang Bapak kami tidak bisa naik, itu berarti belum bisa bergabung dengan PKB untuk menghadapi tantangan di masyarakat. Baik Bapak Ibu semua yang kami kasih. Dengan kegiatan UKK hari ini, ya tentunya ada harapan besar untuk kita membangun Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui fraksi atau melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Dan dengan target-target yang telah disiapkan oleh LPP Kabupaten Timur Tengah Selatan, ya tentunya kita punya target yang mungkin saja bagi orang yang baru bergabung ada yang merasa pesimis terhadap target itu. Pasti ada yang bilang masa mau satu dapil 2 kursi. Tapi saya buka sedikit rahasia bahwa kita kemarin PKB 2019 itu kalau perolehan suara tertinggi. Ya, hanya beda kursi dengan Nasdem karena Nasdem 6. Karena ada double di dapil 4. Nah, untuk ini maka kita ada 22.000 lebih, maka target kita adalah naikkan menjadi 60.000. 60.000, maka tidak mungkin bukan tidak mungkin untuk kita mendapatkan satu dapil 2 kursi. Ada peluang besar di situ, tetapi hari ini karena UKK mungkin kita belum bisa membahas secara teknis strategi pemenangannya seperti apa. Tapi akan kita sampaikan setelah penetapan oleh LPP. Dari 50 ini pasti ada, tiap dapil pasti ada 2 yang tidak terakomodir. Tetapi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak Agus selaku Ketua Dewan Suro, bahwa kalian tidak terakomodir juga jangan lari dari PKB. Tetap ada saja di rumah besar PKB ini. Nanti ada hal-hal lain positif yang bisa kita ambil untuk bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam membangun masyarakat. Nah, ada beberapa hal saya mau tegaskan. Kalau kami di DPRD ini, penyakit DPRD itu adalah tidak tepat waktu. Mungkin ini masukan untuk Bapak Harun dan Bapak Yos. Penyakit besar di DPRD itu adalah tidak tepat waktu. Undangan keluar jam 9, datang jam 11. Undangan keluar jam 8.30, datang jam 12. Nanti tanya kenapa tidak datang terlambat? Alasan namanya orang politik. Biar dia ada tamu juga sampai sana, Bapak, saya sudah siap. Pas mau keluar tamu satu rombongan datang. Alasan macam-macam. Tapi bersyukur sampai hari ini PKB ini masih baik. Kalau saya sudah duduk di meja pimpinan, ketua fraksi apapun terjadi, anggota DPRD PKB harus duduk di bawah. Kalau tidak, itu teguran pasti. Sehingga motivasi, salah satu motivasi untuk jadi anggota DPRD itu yang pertama itu harus disiplin. Kalau tidak disiplin, minta maaf, ini Bapak Agus, ini kami pun Sekwan, ya pernah menjadi PLH PT Sekwan, terus sebagai Kabak Keuangan di DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. DPRD ini yang paling pusing itu adalah disiplin, tidak disiplin. Tapi kalau omong itu pagi sampai pagi bisa, tapi disiplinnya itu ada berat. Ada berat, sehingga hari ini saya bocorkan ini kepada Bapak Penguji, Bapak Dr. Harun dan juga dengan Bapak Yos, bahwa disiplin sebagai anggota DPRD itu harus menjadi pegangan kuat untuk kita mau pintar seperti apapun, tetapi kalau undang jam 9 datang jam 11, rasanya kita omong banyak-banyak, orang bilang pemalas satu datang omong banyak-banyak. Itu selalu disampaikan, sehingga kali ini untuk ini bukan pembekalan caleg, tetapi saya sampaikan untuk semua bahwa nanti untuk caleg DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, caleg dari PKB untuk siap maju ke DPRD di rumah bundar sana, itu yang pertama adalah masalah disiplin. Disiplin untuk bisa mengikuti. Kenapa? Karena kalau di DPR itu kalau sidang itu kita tunda berulang-ulang karena tidak quorum. Sehingga saya tegur beberapa anggota fraksi, saya bilang, kalau kami ketemu di bandara pagi, saya bilang seandainya paripurna sama dan check-in di bandara, pasti tidak akan pernah kita skor rapat hanya karena tidak hadir tepat waktu. Ya. Jadi minta maaf saya harus sampaikan ini karena ini momok di DPRD. Sehingga untuk persiapan ke sana
itu harus benar-benar siap waktu. Karena apa? Saya heran kalau kami DPRD, saya sampaikan, ada yang minta izin karena panen padi atau panen jagung. Ada yang minta izin karena masih urus dia sawah. Memangnya rakyat bayar kita untuk hari-hari urus sawah, urus kebun. Itu satu hal yang menjadi evaluasi kita, dan memang belum sampai di situ. Tetapi saya sampaikan memang supaya kalau jadi, karena otomatis ke depan ini, Bapak saya mohon maaf, kita komitmen bahwa siapa 3 kali berturut-turut tidak ikut paripurna itu harus dapat peringatan. Dan kalau memang terlalu kepala angin, ya pasti PAW. Supaya jangan terlalu lama di DPRD, akhirnya lupa jam sidang, lupa jam berapa. Itu hal yang pertama tentang disiplin. Hal yang kedua yang ingin kami sampaikan pada saat ini adalah untuk materi, ya tentunya tentang NKRI, untuk materi tentang bagaimana menjaga persatuan Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana sejarah PKB, tetapi juga sebagai bacalek PKB yang harus disiapkan adalah harus bisa menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kenapa? Kalau selama ini kita dengan masyarakat, orang mati di sebelah kita tidak pernah hadir. Pesta itu undangan tempat siri sudah datang, undangan tulis datang, ketemu di jalan kasih ingat, tapi malam tidak hadir. Itu juga jadi soal. Hubungan dengan masyarakat tidak begitu baik, sehingga nanti untuk mendapatkan dukungan juga kurang, tidak mendapatkan simpati. Hal yang kedua, untuk ada di PKB saya harus tegaskan ini. Minta maaf kalau ada beberapa bacalek yang sudah pernah ketemu dengan saya, minta untuk masuk PKB. Syarat saya sederhana, 1 desa 20 orang. Itu syarat. Dan nanti sebentar ini ditegaskan kembali oleh tim internal partai bahwa tiap desa itu tiap caleg harus punya 20 orang. Apakah kita duduk ke karang nama? Tidak. Harus foto dia pun KTP, foto wajahnya, terus serahkan di DPC khususnya ke LPP. Minta maaf kalau yang datang bilang, Bapak saya ini masuk Bapak memang kursi. Nah, Bapak memang kursi itu pendukung itu berapa? Bapak kalau tidak 1.000 pasti 1.500. Nah, baik. Kalau untuk membuktikan 1.000 atau 1.500, tolong nanti siapkan dulu 1 desa 20 orang minimal untuk menjadi pengurus di desa itu, ataupun menjadi kader kita di sana, ataupun simpatisan, atau mungkin kita pun tim lah. Semua orang harus punya itu. Sehingga kalau minta maaf saya sampaikan kepada ketua DPW dalam hal Bapak Sek, ketua LPP provinsi dan Pak Roy bersama tim yang LPP, bahwa jika satu caleg tidak mencapai 10 desa minimal, maka minta maaf pasti tidak terakomodir. Minta maaf. Biar Bapak tulis ke saya 1.500 di situ, saya terima, tetapi bukti yang saya butuhkan adalah 1 desa 20 orang. Ya minta maaf ya, ada yang teman-teman yang bergabung. Kalau itu tidak ada, pasti saya tidak rekomendasikan. Minta maaf harus saya sampaikan. Biar nanti ada yang lobby lewat Pak Sek di provinsi, ada yang lobby lewat Bapak Fendi, ada lobby di mana-mana. Minta maaf, saya sebagai ketua DPC yang bertanggung jawab terhadap organisasi PKB di Timur Tengah Selatan, saya tidak akan rekomendasikan. Bagaimana mungkin kita sebut 1.000, tetapi dalam satu desa yang penduduknya atau pemilihnya ada sekitar 1.800, kita butuh 20 saja, tidak bisa. Kalau itu tidak bisa, juga pasti nanti sampai pemilu kita nol semua, doremi bisa. Nah, ada banyak strategi, tapi nanti kita bicarakan. Tapi untuk masuk sebagai caleg ini kan masih bacalek. Nanti masuk sebagai caleg, untuk kita ajukan ke pusat, maka harus minimal 1 desa 20 orang, minimal 10 desa. Pernah saya diskusi, ada yang bilang apa? Kita satu dapil ada 8 orang, nanti kalau kita bentuk semua, nanti bagaimana? Ya bentuk semua lebih baik. Karena kalau bentuk semua, kita ada 8 orang,
maka ada 160 pendukung PKB di situ. Kalau satu desa ada 160, coba kali 278 desa kelurahan, kita dapat berapa nilai? Itu juga bagian dari satu strategi yang ini. Sehingga itu tidak main-main. Saya harus sampaikan ini. Kalau bilang kuota perempuan, nanti bilang Bapak kami 10, siap. Tetapi kalau laki-laki datang bilang kami hanya 10, dipertimbangkan. Ya, saya harus sampaikan ini secara jujur ya. Sehingga kita bisa saling dukung. Kalau target menang, kita menang. Baik, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Dan saya juga terima kasih Bapak Harun, karena saya komunikasi via telepon saja Bapak Dokter, Bapak Rektor siap untuk bisa ada bersama-sama dengan kami di PKB untuk memberikan uji kepada semua bakal caleg. Begitu juga Bapak Yos, terima kasih karena saya juga telepon saja minta dukungan dan beliau berdua menyiapkan waktu untuk hadir di sini untuk menguji bakal caleg PKB. Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami di DPC PKB TTS karena komunikasi kita bisa berjalan secara baik dengan akademisi maupun dengan tokoh-tokoh agama di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya ucapkan terima kasih untuk itu semua. Dan juga sekali lagi ini saya mungkin harap Bapak Niko bisa berdiri kok, Bapak Niko. Ini Bapak Niko Soleh, ini mantan anggota DPRD fraksi Golkar yang sangat kritis. Mantan ketua fraksi Golkar sangat kritis. Terima kasih Bapak Niko. Nah ini kalau sudah bergabung dengan PKB, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung. Beliau bukan baru bergabung. Kemarin waktu kita musyawarah saya sudah masukkan nama beliau di DPC sebagai wakil ketua Dewan Tanfis. Begitu juga dengan Bapak Apol dari PDIP, mantan anggota DPRD dari PDIP hadir bersama di PKB dan juga sudah ada dalam SK DPC sebagai wakil ketua Dewan Tanfis. Dan saya ucapkan selamat datang untuk kita semua dan untuk bakal caleg yang ada. Kenal Bapak Jomlak Arko, semua kenal kok. Ya, yang provinsi hari ini ada Bapak Yes, Ibu Ulin. Mari dulu yang provinsi, bakal caleg provinsi. Ada Bapak Jomlak Arko maju lagi, ada Bapak Yesaya Ibu Mau, dengan ada nama lengkap Evelyn Sombai, Ibu Evelyn Sombai, ada Bapak Yusuf Manu, siapa lagi yang hadir 4 saja, yang hadir yang caleg provinsi. Ibu Atron termasuk juga pengurus saya PKB. Ibu Atron, saya lupa Ibu Atron mau ada di sebelah, pengurus juga ya. Baik, ini caleg provinsi dari TTS Dapil 8. Ada ikan kita TTS Dapil sendiri. Jadi saya perkenalkan supaya ada yang tahu, supaya jangan sampai salah satu Bapak Yes, Ibu Evelyn atau Bapak Daud, Bapak Yusuf pergi di caleg kabupaten bilang Bapak siapa? Nah, padahal kita sama-sama satu rumah PKB. Supaya kenal dari siapapun yang ketemu, semua kita kerjasama. Silakan dulu Bapak. Dan kalau untuk caleg saya tegaskan lagi, jangan coba-coba caleg kabupaten kerja untuk diri, terus provinsi kerja kasih partai lain, pusat kerja kasih partai lain. Mohon maaf kalau itu terjadi, pasti hasil pemilu Bapak tidak dapat biar Bapak dapat kursi. Saya tegaskan memang saat ini. Kenapa? Di dalam kubu partai ini ada yang dia pun adik kandung, dia maju provinsi. Tapi dia pun adik kandung ada di PSI. Tapi dia kerja kasih pusat. Jadi pasti dia kerja kasih dia pun diri. Untuk dia punya diri di provinsi dia kerja. Pusat dia kerja kasih PKB. Tapi kabupaten diarahkan ke partai lain. Saya sampaikan memang ini. Kebetulan ada Bapak Sek Provinsi. Dan juga ada Bapak Ketua LPP. Sehingga untuk TTS kami berharap untuk bisa komunikasikan dengan kami sebagai DPC, memang kewenangan ada di provinsi, kami tidak mengintervensi, tetapi paling tidak kasih kami kesempatan memberikan informasi-informasi
sehingga ketika menetapkan itu juga tidak salah. Kenapa? Karena kami tahu ini TTS ini biar 32 kecamatan 278 desa kelurahan kita baru kenal semuanya. Jadi kalau kita tahu bahwa siapa ada di mana, siapa ada di mana. Jangan sampai macam Bapak Yusuf kerja di caleg PKB provinsi, pusat kaslari di PKS, kabupaten kaslari di PKS atau kemana-mana ya. Saya kasih tahu memang harus komitmen garis tegak lurus. Untuk caleg provinsi kerja kasih diri, kerja juga untuk caleg kabupaten bersama-sama, pusat juga harus PKB. Tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Harus tegak lurus urusan partai. Sehingga komitmen kita adalah, karena saya juga sebagai ketua DPC tanda tangan fakta integritas, bahwa kalau suara itu jarak antara kabupaten dan provinsi sangat jauh dengan apalagi pusat, maka itu pertaruhannya jabatan saya sebagai ketua DPC PKB. Ya, saya tidak mau untuk saya taruhkan jabatan saya untuk yang kerja tidak benar, yang kerja serong kiri kanan. Ya, saya tidak bilang selingkuh ya, selingkuh politik. Tapi yang serong kiri kanan saya harap satu garis lurus, tegak lurus. Kalau DPD ya beda lagi. Tetapi kalau berbicara tentang DPR RI, pusat PKB, provinsi PKB, kabupaten PKB. Kalau ada yang serong, minta maaf, saya izin memang di Pak Ketua LPP, Pak Sek di sini, bahwa pasti kalau dia dapat kursi pun pasti kami bikin keberatan bekas keluar dia dari kursi. Karena itu kursi kayaknya kursi bermasalah. Ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, sehingga dalam kerja-kerja partai itu kita punya tekad yang sama, sehingga kalau tadi kita bilang bangkit, solid, menang, nah itu benar-benar. Jangan sampai kita bangkit tetapi tidak solid, tapi kita mau menang. Nah itu yang jadi soal. Sehingga bangkit, solid, menang itu benar-benar diwujudkan dalam kerja-kerja partai, dalam kerja-kerja kader-kader partai untuk benar-benar kita bisa menang. Itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kalau tadi yel-yelnya langsung saja PKB bangkit, solid, menang, tapi saya rubah. Siapa kita? Jawabannya kader PKB. PKB bangkit, PKB solid, PKB menang, PKB bangkit, solid, menang. Ya, kita ulang ya. Siapa kita? Kader PKB. PKB bangkit, PKB solid, PKB menang, PKB bangkit, solid, menang. Muhaimin Iskandar Presiden 2024. Alo Maloladi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Roy Babis Bupati Timur Tengah Selatan. Kita ulang ya. Kita ulang ya. Kader berarti. Siapa kita? Kader PKB. Siapa kita? Kader PKB. PKB bangkit, PKB solid, PKB menang, PKB bangkit, solid, menang. Muhaimin Iskandar Presiden 2024. Alo Maloladi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Roy Babis Bupati Timur Tengah Selatan. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sehat.